Lepas menggelar dialog bersama utusan Presiden Republik Seychelles, Bupati Mimika mengajak Niko Barito mengunjungi objek wisata mangrove milik Kabupaten Mimika yang terletak di wilayah Poumako Distrik Mimika Timur pada 20 April 2025. Bupati Mimika Johannes Retop lantas memperkenalkan langsung berbagai hasil kerajinan budaya lokal Mimika yang dijual serta mengajak keliling lokasi objek wisata mangrove. Dalam kesempatan tersebut, Niko Barito selaku utusan Presiden Republik Seychelles mengatakan, Seychelles maju karena pengembangan wisata alam. Namun terkhusus untuk daerah konservasi alam Seychelles telah mencanangkan program Natural Capital yang telah dikembangkan di beberapa negara termasuk Indonesia. Program Natural Capital dimaksud adalah aset alam, di mana program ini mencari investasi yang mempunyai komitmen dan perhatian pada alam yang bisa dikelola untuk memberikan nilai tambah lebih kepada daerah maupun masyarakatnya. Saya ini dari negara Seychelles, ya mungkin udah tahu. Dan memang Seychelles itu maju karena pengembangan wisata alam. Tapi khusus untuk hal-hal yang berhubungan dengan daerah budaya, bukan budaya konservasi, ya, kita baru-baru ini mencanangkan program yang namanya Natural Capital. Nah, Natural Capital ini sudah mulai kita kembangkan di beberapa negara termasuk di Indonesia. Jadi apa maksudnya Natural Capital? Capital itu kan aset, ya, natural itu alam, jadi kan berarti aset alam, kekayaan alam. Nah, barang ini punya nilai kan, hutan ini tidak dirawat, tidak diapa-apain, tapi kepiting bisa hidup, udang bisa hidup, keong-keong bisa hidup, ya, dan berbagai macam biodiversitas bisa hidup. Dan di samping itu juga mangrove ini punya potensi paling bagus terhadap melawan masalah-masalah iklim, ya, mengatasi masalah iklim. Jadi karena mangrove ini akarnya semuanya punya daya serap karbon yang besar, begitu. Nah, model daripada kerja Natural Capital ini adalah mencari investasi dari orang-orang yang punya komitmen kepada alam. Dia melihat kalau saya menjaga alam, saya mengelola alam ini dengan baik, ya, karena kan kalau nggak dikelola dia udah berhasil. Tapi kalau dikelola dia akan lebih berhasil lagi. Nah, dalam pengelolaan supaya berhasil itu apa? Nah, mesti ditata lingkungannya, mesti ada planningnya, ya, mesti ada zoningnya untuk apa, mana yang untuk wisata, mana untuk budidaya, ya. Jadi ini mesti disesuaikan sehingga ada perhitungan dan rasio yang menggambarkan dari satu investasi 5 tahun ke depan berapa, 10 tahun ke depan nilainya berapa. Nah, lalu karbon itu adalah nilai tambah. Karena itu barang fiktif, karbon kan. Nah, jadi itu adalah nilai tambahan yang untuk masa depan, begitu. Nah, saya melihat potensi ini besar sekali, ya. Saya baru tahu di Papua ini di Mimika, ya, ada kawasan demikian potensi. Ya, harusnya masyarakat paham dan mengerti untuk menjaga lingkungan ini. Ya, karena kalau orang tidak mengerti, asal bangun, asal buat tempat para wisata, resikonya adalah kerusakan alam. Ya, jadi sampah dibuang, mulai ada restoran goreng minyak, goreng makanan, minyaknya dibuang ke bawah, ya kan? Nah, akibatnya mangrove terganggu, ya, ekosistem terganggu. Makanya kalau mau membangun di tempat begini, ya harus ada aturan main yang menetapkan dulu infrastruktur lingkungannya seperti apa. Jadi bukan nggak boleh bangun, boleh, tapi airnya dari mana, pembuangannya kemana, limbahnya kemana, ya, dan harus dihilangin budaya plastik segala macam. Nah, karena kan adat istiadat di Papua ini kan sangat cinta alam. Kita lihat patung-patung, semuanya ada cerita sejarah cinta alam. Nah, jadi botol plastik kan bukan alam, ya. Nah, jadi kan itu harus mulai dieliminasi, dikurangin. Ya, daripada bawa botol plastik bagus bawa tabung apa, kelapa, tumbler, bawa apa begitu, ya kan. Nah, jadi ini semuanya harus ada penyesuaian. Saya hanya janji kepada Pak Bupati, mungkin kita bisa berbagi pengalaman. Ya, pengalaman pertama-tama itu ya memberikan pelatihan kepada masyarakat, pelatihan kepada pemuka masyarakat. Nah, lalu bagaimana mereka menurunkan ke bawah. Kita boleh bantu buat pilot project, ya, percontohan. Nah, sehingga dari satu bagian ke bagian lain bisa saling nyambung, kan gitu. Jadi mesti dibagi zonanya.
Bukan rakyat nggak boleh ada di sini, rakyat boleh tinggal di sini. Karena kalau nggak ada yang tinggal di sini, nggak ada yang jaga. Ya nggak mungkin kan, kalau ada perawatan, rakyat harus melihat ekonomi kan. Jadi kalau rakyat bekerja di sini, mengurus mangrove, dia harus lihat hasilnya lebih baik. Kan gitu. Ya, jadi artinya mengurus mangrove itu income-nya lebih baik. Jadi dia nggak akan pergi dari sini. Kalau dia lihat mengurus mangrove hanya kebetulan-kebetulan aja, ya nggak ada semangat gitu. Jadi Tim Liputan Papua MCTV.